Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Di dunia, banyak negara yang kekurangan lahan, sehingga jutaan orang harus tinggal di sebidang tanah kecil. Negara-negara ini tidak hanya kehilangan lahan pertanian yang dibutuhkan, tetapi juga sering tidak memiliki ruang untuk hidup. Namun, hal yang berkebalikan malah terjadi di Australia, Kanada, dan Rusia, di mana tidak ada orang yang tinggal di gurun liar yang luasnya ratusan ribu kilometer. Ada lebih dari 150.000 desa di Rusia, yang memiliki persamaan, yaitu sekarat dan hampir tidak punya harapan. Tidak ada infrastruktur yang layak, tidak ada rumah sakit sampai pos pertolongan pertama. Bahkan, di desa-desa ini tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan, karena memang tidak ada sekolah yang ada. Di negara yang menjadi salah satu penghasil minyak dan gas alam terbesar di dunia ini, banyak orang harus memanaskan rumah mereka dengan kayu bakar. Pedesaan di Rusia dulu menjadi lambang kekuatan pertanian Uni Soviet. Namun, selama 30 tahun terakhir, sekitar 30.000 desa telah lenyap. Hal ini terus berlangsung seiring waktu. Saat ini, menurut sensus terakhir, ada 20.000 desa yang sepenuhnya kosong. Sementara itu, 36.000 lainnya hanya memiliki kurang dari 10 penduduk. Orang-orang yang hidup di desa-desa terlantar ini adalah orang tua. Sementara anak mudanya tentu tidak mau untuk menjalani kehidupan seperti ini. Karena itu, mereka pergi ke kota besar untuk mendapatkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Di mana kemudian banyak dari mereka yang tidak pulang ke desa asal, karena memang tidak ada peluang apapun di desa asalnya. Biasanya, mereka yang tidak meninggalkan desa-desa yang hampir punah ini hanya akan tenggelam dalam alkohol. Di mana kemudian mereka akan meninggal karena alkohol itu. Banyak desa-desa terlupakan di Rusia memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang, yang semuanya berawal dari masa kejayaan Uni Soviet. Ketika berkuasa dan berpengaruh, pemerintah Soviet membangun banyak bangunan, tambang, sampai kota. Bahkan di tempat-tempat terpencil, bahkan di tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Selama masa Uni Soviet, pergerakan masuk keluar dari beberapa kota di Rusia diawasi dengan ketat. Bahkan beberapa di antaranya dikenal sebagai kota tertutup. Dengan demikian, pembatasan dan pemeriksaan selalu dilakukan kepada penduduk dan pengunjung yang melintasi kota-kota ini. Bahkan banyak dari kota-kota ini dilarang sama sekali bagi pengunjung asing. Beberapa dari tempat-tempat ini bahkan sangat rahasia sehingga tidak tercantum dalam peta. Ketika Soviet runtuh pada tahun 1993 dan mengalami krisis ekonomi, banyak struktur yang dibangun untuk mendukung ekonomi Uni Soviet menjadi terbengkalai dan dilarang untuk didiami manusia karena alasan yang cukup mengerikan. Salah satu fasilitas yang dibangun adalah tambang berlian Mirny yang terletak di kota Yakutsk, di mana suhu musim dingin sering mencapai -40 derajat Celcius. Tambang berlian Mirny adalah tambang terbesar di dunia yang pernah menarik helikopter. Dulu, tambang ini menjadi industri yang menghasilkan dan menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi wilayah dan penduduknya. Dibuka setelah ekspedisi pada tahun 1950, tambang ini pernah memproduksi banyak berlian Rusia berkualitas tinggi selama Uni Soviet,
sehingga tambang ini menjadi urat nadi kota Mirni. Namun, ketika penambangan semakin meningkat, berlian menjadi semakin sulit ditemukan dan pekerja mulai kehilangan pekerjaan. Akhirnya, tambang ini ditutup pada tahun 2004 dan sebagai lubang galian terbesar di dunia, terlihat seperti lubang hitam raksasa yang ditorehkan ke dalam bumi. Sementara itu, para pekerja yang pernah bergantung hidupnya pada tambang ini mencari tempat lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selain tambang Mirni, Neft Daslari adalah sebuah pabrik yang dibangun pada tahun 1939 sebagai fasilitas pengujian militer yang terletak sekitar 2 mil di lepas pantai Laut Kaspia. Ketika persyaratan militer Uni Soviet berubah, fasilitas besar ini menjadi semakin jarang digunakan, tetapi terlalu besar untuk dihancurkan. Karena itu, pada tahun 1966, fasilitas ini dibiarkan begitu saja. Padahal, dulu bangunan yang berdiri atas pondasi beton seluas 5.200 meter persegi ini pernah memiliki perpustakaan mewah, ruang olahraga, dan bahkan hotel untuk para pekerja. Sejak ditinggalkan oleh penduduknya, fasilitas ini menjadi semacam tempat hantu dan hanya dihuni oleh hewan-hewan liar. Kemudian, di sepanjang garis pantai Rusia Utara yang sangat luas dan membentang ribuan mil melintasi lingkaran kutub yang sebagian besar tidak berpenghuni, pemerintah Soviet membangun serangkaian mercusuar. Karena lokasinya yang jauh dari peradaban, mercusuar ini dijalankan secara otomatis menggunakan reaktor nuklir yang tidak memerlukan daya eksternal atau tenaga manusia. Tetapi ketika Soviet runtuh dan ekonominya mengalami depresi yang sangat parah, mercusuar itu terus berjalan sambil menunggu waktu untuk rusak. Dan ketika akhirnya para pencuri besi tua bisa mencapai mercusuar itu, mereka mengabaikan peringatan radioaktif dan menghancurkan peralatan serta reaktor nuklir untuk mencari tembaga. Lalu menyebabkan mercusuar itu menjadi zona panas radioaktif. Karena itu, tempat-tempat tersebut menjadi terisolasi karena sisa-sisa radioaktif dari teknologi Soviet yang terlupakan. Lalu akhirnya bukan hanya tempat mercusuar ini saja yang tidak dapat didiami, melainkan juga desa-desa atau kota di sekitarnya karena khawatir terkena dampak radioaktif. Ada beberapa alasan mengapa Uni Soviet menutup sebuah kota. Jika sebuah kota memiliki pangkalan militer, menjadi pusat industri utama, memiliki pabrik senjata, atau menjadi tempat untuk organisasi nuklir, pemerintah memberlakukan pembatasan. Ketika Uni Soviet terbentuk setelah Revolusi Rusia dan melewati Perang Dunia II dan kemudian Perang Dingin, Soviet sangat berhati-hati terhadap kebocoran informasi dan melihat pembatasan pergerakan sebagai cara untuk meminimalkan risiko itu. Selain itu, kota-kota perbatasan Blok Timur di seluruh Uni Soviet ditutup karena kedekatannya dengan Barat. Jika sebuah kota secara geografis rentan atau berada di garis depan, mereka juga ditutup untuk tujuan keamanan. Inilah beberapa alasan mengapa banyak desa atau kota yang kehilangan penduduknya di Rusia. Bukan hanya karena masalah minimnya penduduk, minimnya akses ekonomi dan pendidikan, tetapi juga sebagai akibat dari kebijakan masa lalu yaitu Uni Soviet. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.